Oke, kita lanjutkan. Oh, maaf ini jadi menutup tulisan ya. Video ini kamera saya perkecil saja. Nah, saya letakkan di sini ya. Oke. Oke. Mengenal bahasa C. Ya. Bahasa pemrograman C ya, dikembangkan pada awal 1970-an oleh Dennis Ritchie di Bell University. Di Bell Laboratorium, ya, maksudnya di Bell Laboratorium. Meskipun C pada awalnya dikembangkan untuk perangkat lunak sistem penulisan, menjadi bahasa yang begitu populer sehingga berbagai perangkat lunak ditulis menggunakan bahasa ini. Ya, seperti yang Anda kenal, seperti Windows, ya, beberapa sistem operasi Linux itu dibangun dengan bahasa C. Banyak bahasa program lain seperti C++ dan Java juga didasarkan pada C yang berarti Anda dapat mempelajari dengan mudah di masa depan. Nah, ini juga sebenarnya juga jadi referensi kita atau jadi pertimbangan kita ya. Kenapa di UNAS Pasim di semester awal diberikan bahasa C. Walaupun konon banyak yang mengatakan ya bahasa C itu bahasa yang tidak mudah untuk dipahami. Nah, dan itu saya akui memang betul ya, betul. Tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari ya. Bahasa C ini adalah bahasa seperti yang menjadi basicnya dari hampir semua bahasa pemrograman yang ada pada saat ini. Ya, bahasa pemrograman saat ini itu memang relatif dikembangkan supaya makin mudah gitu ya. Tapi semua basicnya di bahasa C. Jadi artinya dengan Anda menguasai bahasa C atau bahasa C++, pada saat Anda mempelajari bahasa-bahasa teknologi yang terbaru sekarang, relatif tidak akan mengalami kesulitan ya, karena punya konsep yang mirip, ada beberapa kemiripan pada bahasa C, atau bahkan yang sulit di bahasa C dihilangkan di bahasa lain sehingga Anda akan jadi lebih mudah untuk memahaminya. Nah, itu menjadi pertimbangan kita untuk di UNAS Masim. Fokusnya yang menjadi basic adalah mahasiswa memahami bisa membuat program basicnya minimal dengan bahasa C ya, walaupun nanti kedepannya nanti kembangan ada PHP atau Java atau lain-lainnya. Nah, ya. Saat ini C banyak digunakan dalam sistem operasi Unix. Jadi kalau saat ini sebenarnya C ini untuk pengembangan sekarang sebenarnya sudah mulai lebih sedikit gitu ya, lebih sedikit gitu ya. Fokusnya ke bahasa C sebenarnya banyak kepada embedded system. Embedded system itu untuk programming prosesor ya. Nah, sedangkan untuk aplikasi-aplikasi sifatnya umum dikembangkan dengan bahasa-bahasa lain ya. Ya, walaupun begitu dari tadi ya, Anda menguasai bahasa C ya, insya Allah Anda mempelajari bahasa lain akan jauh lebih mudah. Nah, bagaimana struktur dalam bahasa C? Nah, bahasa C sebenarnya punya struktur yang simpel aja ya, sederhana aja seperti ini. Di sini ada main ya, di sini ada statement. Statement artinya instruksi-instruksinya. Nah, bahasa C diawali dengan kata main artinya sebagai program utamanya, dibuka, kemudian ada kurung buka kurung tutup, kemudian di sini ada kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Nah, di bahasa C itu step mulai dari instruksi selalu dimulai dengan kurung kurawal buka, kemudian kurung kurawal tutup ya. Kemudian nanti dalam membuat program kita juga nanti ada mengenal namanya subprogram atau function. Nah, ini nanti di bahasa C nanti kita juga akan membuat function ya. Function 1, 2 sampai function ke N. Dan punya format mirip dengan main programnya, cuma bedanya kalau ini main di sini jadi function. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Jadi program C berisi satu atau fungsi lebih, di mana suatu fungsi definisikan sebagai sekelompok pernyataan yang melakukan tugas yang jelas ya. Jadi gambar sini strukturnya ya. Nah, ini paling penting adalah fungsi main karena jadi kuncinya adalah dalam bahasa C adalah fungsi main. Oke, nah sekarang kemudian ini yang paling awal ya, sebelum kita masuk bahasa C, ini saya mengenalkan ada namanya identifier ya. Identifier ini adalah pengenal ya. Ya, identifier pada dasarnya adalah nama yang diberikan kepada elemen program seperti variabel, array, dan fungsi. Jadi ini sebenarnya istilahnya aturan penamaan ya. Jadi tidak bisa kita sembarangan memberi nama dari suatu misalnya variabel atau array atau fungsi ya.
Ya, misalnya aku punya variabel simpan data. Nah, kita menulisnya contohnya simpan data, nah itu nggak boleh ada spasi. Nah, itu aturan, ya. Jadi di sini adalah identifier ini juga ada aturannya, nggak bisa menggunakan sembarang karakter. Dibentuk menggunakan urutan huruf, keduanya huruf besar dan kecil, angka dan garis bawah. Nah, hanya tiga, yaitu urutan huruf, ya, hurufnya boleh huruf besar, kecil, kemudian angka dan garis bawah, ya. Nah, berikut adalah aturan untuk membentuk nama pengidentifikasi atau sebagai identifier, ya. Yaitu pengidentifikasi tidak dapat memerintahkan karakter khusus atau tanda baca, ya, seperti pagar, ya, tanda dolar, ya, tanda, ya, pakat gitu, ya, kemudian tanda tanya, titik dan lainnya, ya, kecuali garis bawah. Jadi tanda baca yang bisa hanya digunakan hanya biasa adalah underscore atau garis bawah, ya. Kemudian tidak mungkin ada dua garis bawah berturut-turut. Nah, ini juga, ya, ya. Walaupun ini sebenarnya tidak dilarang, tapi di bahasa C sangat disarankan jangan menggunakan garis bawah dua kali berturut-turut. Ya, karena memang kadang-kadang susah membedakan antara ini dua garis bawah, dua underscore atau satu underscore, ya. Kemudian kata kunci, ya, tidak dapat digunakan sebagai pengidentifikasi. Kata kunci di sini adalah seperti misalnya nanti di bahasa C ada perintah cetak menggunakan printf. Nah, itu printf itu jangan Anda gunakan sebagai pengenal. Atau nanti ada perintah untuk input misalnya scan F. Nah, Anda jangan gunakan untuk pengenal. Atau menggunakan perintah if. Nah, itu juga tidak boleh, yaitu karena dia sebagai keyword, ya. Nanti kita lihat, ya, kata-kata kuncinya. Kemudian kasus karakter alfabet yang untuk nama pengenal adalah penting. Misalnya, nah, ini jadi hal yang sering disebut sebagai namanya case sensitive, ya. Jadi ada pertama itu berbeda dengan pertama. Ya, jadi pertama di sini ada lihat ini kapital semua, ya. Oke, ini saya ganti dulu. Ini kapital semua, ya. Kemudian di sini huruf kecil semua. Nah, ini pertama dan ini dan pertama ini beda, ya. Ini mengenal tidak sama. Walaupun kata-katanya sama-sama. Kemudian pertama P-nya besar, ini juga jadi hal yang berbeda, ya. Kemudian identifier harus dimulai dengan huruf atau garis bawah, ya. Ya, boleh garis bawah, boleh underscore, boleh huruf, ya. Namun gunakan garis bawah sebagai kata pertama harus dihindari karena beberapa mengidentifikasi terdefinisi di kompiler bahasa C. Jadi ada beberapa kata-kata kunci itu menggunakan garis bawah untuk depannya. Jadi disarankan untuk garis bawah itu di sebagai karakter pertama diganti, ya, walaupun tidak dilarang, ya, karena ini bisa menjadi hal yang membingungkan, ya. Jadi ada bisa konflik definisi. Kemudian pengidentifikasi dapat memiliki panjang yang wajar mereka, ya. Ya, jadi mereka ini maksudnya pengidentifikasi, ya, tidak mengandung lebih dari 31 karakter. Jadi karakter yang dibaca hanya 31, ya. Bisa lebih 31 tapi kompiler hanya melihat 31 karakter pertama dari suatu pengidentifikasi atau nama di sini, ya. Jadi Anda buat nama variabel jangan lebih dari 31 huruf. Oke, ya. Nah, ini variabel. Kemudian ada keyword. Nah, tadi yang disebut ada keyword kata kunci. Nah, seperti bahasa komputer, C memiliki perangkat kata khusus yang sering dikenal sebagai kata kunci yang tidak dapat digunakan sebagai pengidentifikasi. Ya, semua kata kunci pada dasarnya urutan karakter yang memiliki arti tetap dengan konvensi. Ya, nah, di sini ditulis seperti ini, ya, auto, break. Nah, ini kata-kata kunci ini, ya, kata-kata kunci di bahasa C. Ya. Nah, ini ada jangan gunakan kata-kata kunci ini. Kemudian, nah itu tadi mengenai pengidentifikasi sama keyword, kemudian mengenai tipe data, ya. Nah, ini saya yakin di mata kuliah algoritma sudah mulai dikenalkan, ya, tapi saya di sini mengenalkan tipe data yang digunakan di bahasa C, yaitu tipe data menentukan set nilai yang dapat diambil oleh item data dan operasi yang dapat dilakukan pada item tersebut, ya. Nah, jadi tipe data adalah nanti nilainya, apakah nilainya suatu tipe tertentu dan atau tipe yang lain, ya. Nah, ada 4 tipe dasar di bahasa C, ya. Di sini ada lihat, ya, ada lihat di sini ada char, int, float dan double, ya. Nah, ini char ini adalah untuk karakter, int adalah integer, float ini adalah untuk bilangan real, ya, bilangan real, double juga bilangan real, ya. Nah, di sini tiap tipe data dia akan ruang memori yang dimakan. Jadi size in bytes, ya. Jadi adalah ruang memori yang digunakan yaitu
1 untuk karakter, integer 2, float 4, dan double 8. Kemudian ada rank ya. Rank ini adalah jangkauan nilai ya. Jadi kalau ada karakter, jangkauan nilainya adalah minus 128 sampai 127 ya. Kemudian untuk integer dari minus 32.768 sampai 32.767 ya. Nah, kalau float yang besar ya bisa sampai 3,4 minus 38 sampai 3,4 plus 38 ya double. Nah ini bedanya ini sama-sama real ya, hanya double ini jangkauannya lebih besar, otomatis jangkauannya lebih besar, ruang memori pun lebih besar ya. Ini mengenai tipe data. Nah pada tipe data ini juga penting ya, ini karena ada banyak hal yang diabaikan ya. Tapi memang kalau di bahasa pemrograman sekarang ini tipe data sesuatu yang sekarang malah bisa apa ya otomatis ya compiler, karena memang menentukan tipe data dengan tidak tepat itu juga nanti bisa menghasilkan output yang salah. Sebagai contoh, misalnya Anda menyimpan data yang nilainya bisa sampai ranknya sampai 100 ribu. Anda gunakan integer. Nah, Anda lihat di sini. Integer ini jangkauannya hanya sampai 32.000 dan minusnya sampai 32.000. Berarti kalau Anda menyimpan 100 ribu, maka dia akan terjadi kesalahan. Ya, kenapa? Karena data yang bisa disimpan hanya di jangkauan di sini. Ya, tentunya kalau nilainya besar, Anda gunakan float atau menggunakan double. Ya, tapi kalau nilainya misalnya masih di rank di sini, maka Anda bisa gunakan integer ya ataupun karakter. Kemudian di bahasa C ya, ini khusus di bahasa C ya. Di bahasa lain mungkin berbeda dengan caranya. Ya, di bahasa C ada 4 pengubah ya, yaitu 4 pengubah di sini adalah maksudnya di sini sign atau tanda plus positif negatif dan ukuran. Ya, sign-nya adalah istilah sign dan unsign, dan untuk ukuran yaitu short dan long ya. Nah di sini ada lihat ya, jadi seperti ini, dengan ada kasih sign ya berarti dia bisa bernilai negatif ya. Nah, coba ada kita perhatikan ya di sini ya, di sini tidak ada tertulis ya sign. Nah sebenarnya defaultnya itu sign, kalau sign tidak perlu kita tulis char. Nah ranknya dia dari minus 128 sampai 27. Tapi kalau saya tulis unsigned berarti dia tidak bertanda, maka ranknya bukan dari minus tapi dari 0 sampai 255 ya. Nah ini jadi bisa menulis char atau sign char. Nah ya, Anda lihat jangkauannya sama. Kemudian integer ya, integer tadi kalau kita tidak tulis ini sama dengan sign integer ya. Nah integer ini minus 32.000, tapi kalau dia unsigned maka dia mulainya dari 0 sampai 65.535 ya. ada ada berapa tanda, ada short integer ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada long. Nah ini berbeda ya. Nah ini integer bisa kita tambahkan kata long ya. Long itu berarti akhirnya diperpanjang sehingga dengan kata long integer dia ranknya dari minus 2 miliar sampai plus 2 miliar, sehingga otomatis kalau di sini pakai unsigned di sini bukan dari minus tapi dari 0 sampai 4 miliar. Nah ini ya Anda lihat jangkauan angkanya besar ya. Jadi Anda tambahkan kata kunci long kalau ingin menggunakan integer. Kemudian ada float ya, ada float double, ini tidak ada sign ataupun unsigned ya. Artinya dia memang defaultnya bisa negatif ya, tidak ada nilai positifnya saja. Hanya untuk memperpanjang ukuran khusus untuk double bisa long double. Kalau long float itu tidak ada. Oke, ya ini apa istilahnya mengubah ya. Jadi mau positif negatif atau positif saja, atau mau di ukuran apa tipe datanya mau pendek atau mau panjang menggunakan short dan long. Kemudian kita bahas juga tentang variabel dan konstanta ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Ya ini memang banyak teori-teori ya. Oke, di video di sini. Variabel ya, variabel definisikan sebagai nama bermakna yang diberikan ke lokasi penyimpanan data di komputer ya. Nah, variabel. Jadi kalau kita mau menyimpan data, yaitu dia disimpan di variabel. Ada variabel dan konstanta. Nah, sederhananya begini, variabel dia bisa menyimpan data, datanya bisa diubah. Kalau konstanta, dia menyimpan data tapi datanya tidak bisa diubah. Ya. Nah, untuk variabel di sini sebenarnya ada beberapa jenis, ada numerical variable, characteristical variable, dan declaring variable. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi di video berikutnya.